saya bergoyang. Kenapa? Dalam hal ini saya merasa bangga, saya merasa senang, saya merasa berterima kasih. Kenapa? Karena memang nggak enak kelihatan kalau ibarat orang Kristen itu kalau enggak saling pukul pakai rotan, harus penuh pukul. Makanya kelihatan dan nampaknya ini terkait persoalan dan masalah ini. Memang terkait dengan persoalan ini sehingga terjadinya adanya suatu pelaporan kepada kami itu ada indikasi. Kami ulangi, ada indikasi bahwa bagian dari cara oknum-oknum ya, yang tidak bertanggung jawab terhadap yang saya laporkan itu masalah kasus ijazah S1 palsu. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Pertama, karena dari setelah saya coba laporkan masalah itu, terlalu banyak intimidasi, terlalu banyak tekanan, dan terlalu banyak yang sampai bahkan keluarga kami dari Boulder itu dikerahkan ke sana berkali-kali untuk menekan saya agar supaya laporan itu dicabut. Mohon maaf, kamu tidak akan disikapi. Karena bagi kami, siapapun yang bersalah itu harus diproses hukum untuk melahirkan sebuah keadilan. Kalau berbicara masalah salah atau benarnya nanti itu, yang menentukan adalah hakim sesuai dengan hasil pemeriksaan di kejaksaan. Ya kan, hakim yang menentukan. Kami tidak bisa menentukan itu salah atau benar, karena itu bukan hakim. Saya hanya sebagai penyambung informasi kepada para pihak atau pada aparat untuk diproses hukum agar melahirkan sebuah keadilan, saudara-saudara. Selanjutnya juga yang perlu kami sampaikan terkait dengan adanya laporan. Ini yang lapor ini adalah ipar saya nama Sani. Laporan. Dan yang dilaporkan itu adalah bahasanya adalah penipuan dan penggelapan. Kalau saya mau gelapkan uang, kan saya sudah kembalikan 20 juta. Secara teks hukum, secara konteks hukum dan fakta hukum itu sudah batal itu. Kalau bicara hukum, artinya saya kembalikan ke di mana lalu penggelapannya? Oke, bahasanya penipuan. Kalau bahasa penipuan, kalau saya nipu tidak mungkin saya akan berani tanda tangan dikasih bahasanya titipan. Kami ulangi, titipan. Dan itu sudah jelas orangnya adalah perdata. Monggo silakan gugat saya perdata. Nah, makanya dalam hal pelaporan itu semestinya keluarga saya itu ya harus sharing dan diskusi dulu kepada NGO yang ahli dan senior, yang cerdik dan cerdas. Kenapa? Karena jelas saya berani melakukan tindakan itu karena saya ini adalah manusia biasa, bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum, saudara-saudara. Sama seperti saudara-saudara yang butuh makan dan minum. Sama. Tidak jauh beda, saudara-saudara. Tapi cara kita itu berbeda-beda untuk mendapatkan vitamin U. Tapi vitamin U itu ya tentu jangan sampai ada unsur paksaan dari siapapun. Sebentar, dia juga boleh dikelirkan vitamin U itu apa ya? Vitamin U, Mbak. Nah setelah kita diberikan vitamin U ya tentu, vitamin uang kan. Saya pasti berjuang karena dia yang meminta untuk dibantu. Baru saya bisa membantu. Setelah saya kasih duit, saya bisa nguit. Begitu juga saudara. Kalau tidak ada uang, tidak bisa untuk sampai ke sini. Bisa jalan, tapi pasti butuh rokok. Dan lain-lain saudara-saudara. Makanya saya berterima kasih dalam hal ini. Biar kita buka persoalan ini seterang-terangnya. Seperti terangnya matahari pada saat ini saudara-saudara. Itu biar jelas. Kalau memang saya salah ketika saya menerima ada kwitansi bahasanya titipan itu. Ingat, yang lebih salah itu adalah yang memberikan. Kalau kita berbicara undang-undang korupsi. Oke, ini masalah. Saya masuk penjara 3 tahun, tapi dia memberi itu 5 tahun. Dan ingat, saya ini manusia biasa, butuh makan minum. Makanya kalau saya ada bahasanya, saya dilaporkan ada catat-catat nama Kapolres atau nama apa, mohon maaf, ya. Kapolres itu kata umum bagi kami. Dan banyak Kapolres di otak ini, Pak. Banyak penyidik, ribuan penyidik di otak ini, Pak. Kenapa? Kalau saya minta dengan tulus ikhlas, minta harga telepon ABBM cuma dikasih dari 100.000 dan itu pun di depan polisi. Akhirnya saya buka, saya kasih teman-teman polisi untuk beli rokok dan segala macam.
Mohon maaf, hal itu hal biasa. Tanpa ada masalah saja kalau saya cari tanah, biasa saya kasih uang, Pak. Hanya dalam hal ini kalau memang saya dianggap saya lah dan diri, saya siap diproses hukum karena itu adalah hak mereka. Ya, tapi ingat bahwa saya juga ada hak di situ untuk lapor balik ketika tidak terbukti laporan itu. Dan saya juga sudah tantang itu. Ketika berani saya laporkan orang berdasarkan sebuah pertimbangan dan keputusan, dan kami yakini bahwa apa yang kami laporkan itu memang baik dan benar, lalu diproses dengan hukum, dipertimbangkan, lalu diputuskan oleh hakim, lalu yang saya laporkan itu tidak bukti bersalah, saya dengan sendiri siap diproseskan diri ke penjara. Itu konsekuensinya. Tapi jangan dong, ketika orang oknum yang saya laporkan itu sudah ribuan dia laporkan, berapa yang dia masukkan penjara dan berapa yang dijadikan sebagai, mohon maaf. Nah, ketika proses itu lalu saya laporkan, kok mohon maaf, luar biasa tekanan dari kiri dan kanan. Ya kalau saya tadi kalau dilapor itu senang, Pak. Saya bernari, Pak. Kenapa? Saya senang dan bangga dan berterima kasih, Pak, teman-teman ini. Kenapa? Memang harus begitu dong. Harus kita gembira, senang. Memang ini adalah merupakan proses yang harus kita lalui dan jalani dan harus siap bertanggungjawabkan. Kalau berbicara salah, mohon maaf, tidak bisa kita tentukan salah atau tidak saya. Begitu juga si Sambo yang saya laporkan ini. Itu adalah haknya ya penentu kebijakan. Berarti ada indikasi, mohon maaf kan, berarti ada indikasi bahwa pelaporan Sahni ini, pelaporan Pelungguh oleh Sahni ini ada ditunggangi oleh saudara Sahabudin alias Pitung, begitu? Sedikit. Kalau saya lihat, kalau saya dengar, mohon maaf, mata hati saya bisa berbicara, Pak. Ini adalah bagian dari konspirasi, bagian dari taktik dan cara dan politik untuk membungkam laporan kami agar supaya kami cabut laporan itu. Biar saya cabut laporan, mohon maaf. Tidak usah kita cabut, kita jalani aja proses ini. Nanti akhirnya bagaimana? Ya bisa kita tentukan. Nanti aja, nanti slow, enjoy. Satu lagi, artinya persoalan ini diungkap setelah tidak mengikuti mediasi atau tidak mau menghadiri mediasi. Oh ya, dan ini juga terjadi tekanan dari keluarga besar kami agar saya cabut laporan ini setelah saya tidak mau menghadiri mediasi. Kenapa saya tidak mau hadiri mediasi? Di mana mediasinya? Di Polres. Kenapa saya tidak mau? Yang saya takut di sini di dunia ini adalah fitnah sana, saudara. Fitnah. Kenapa? Baik dan benar apa yang saya lakukan belum tentu baik dan benar menurut orang lain. Karena kita pakai kacamata belum tentu sama putih. Tidak menutup putih, yang pasti ada yang pakai kacamata putih, hitam dan hijau. Nah, ketika nanti ada sebuah mediasi pasti saya akan berjabat tangan, pasti akan saya pelukan. Nah nanti kan pasti ada orang lain yang menilai kurang baik dan benar, Pak, terkait dengan itu. Jadi kita sudah damai. Oke, kalau berbicara persoalan masalah pribadi kami di dunia ini tidak ada musuh saya. Semua itu adalah saudara saya. Tapi yang saya tuntut dan keberatan itu adalah perbuatan yang salah. Mediasi terkait apa nih? Mediasi terkait persoalan laporan ijazah S1 Ya. di Polres. Makanya saya kirim pesan suara, pakai pesan suara ke teman-teman penyidik. Yang lain? Artinya memang laporan ini terbit setelah adanya Pelungguh tidak hadiri mediasi itu. Laporan tentang Pelungguh. Tidak menutup kemungkinan benar itu adanya setelah kami tidak bisa hadir. Dan juga setelah kami tidak mau untuk cabut laporan itu. Makanya ini bagian dari cara-cara indikasi kriminalisasi sana. Mohon maaf, benar atau tidak nanti kita bisa berikan kan? Bagian dari. Sedikit. Tadi mengakui Sahni itu ipar ya? Memang benar, Sahni itu adalah ipar saya. Makanya saya tidak perlu buat surat kuasa. Saya tidak perlu buat surat permohonan pendampingan masalah. Saya tidak perlu buat format pengaduan. Karena keluarga. Cukup dengan bahasa keluarga. Nah ketika saya bantu. Ya bantu saya dong. Biar saya bergerak dan bisa berjalan untuk membantu mereka. Saya bukan malaikat sana, saudaraku. Sama seperti Pelungguh Sahni, saudara. Tapi kemudian yang dipersoalkan adalah pencatutan nama Kapolres di sana dan ada bukti-bukti. Oh begini. Apakah betul kemudian, mohon maaf dulu, Iya. apakah betul kemudian waktu itu saudara Halim menggunakan nama Kapolres itu untuk meminta uang dan lain sebagainya? Oh bukan, kalau bagi saya bukan.
Tidak mungkin karena. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya ini yang membantu mereka pertama. Ada 4 masalah kasus yang kami dampingi dan kawal. Yang pertama Sahni saja? Yang Sahni saya. Ini keluarga, satu keluarga dong. Oke, silakan. Yang pertama adalah masalah penangguhan penahanan. Ya ditangguhkan, tapi dia kan mau bebas. Saya buat surat penangguhan kalau dia mau bebas, kan aneh. Enggak, biar jelas maksud saya sana. Tapi dia yang janji diri untuk dibebaskan. Saya tidak pernah berjanji, hanya satu kata, insya Allah bisa ditangguhkan. Nah, surat penangguhan saya yang buat, saya yang ketik, saya berupa ketik, dan itu butuh biaya apa? Dan yang kedua, ada namanya pengancaman dan penganiayaan. Karena ini kan masalah adat, ini saling rantek masalahnya. Nah, dia juga diancam keluarga saya ini, makanya saya buatkan surat itu, laporan itu, diproses juga. Kan butuh biaya juga, Pak. Saya lobby kiri sana, karena saya bantu dengan doa, bantu dengan suara, bantu dengan tindakan, dan bantu dengan tenaga dan pikiran yang butuh materi, butuh bolak-balik dari kabel ke Bondir Raya. Berarti tadi ada benar ya lobby. Ada 4, ada 5 masalah yang saya bantu. Yang ketiga dulu. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga adalah masalah pemalsuan tanda tangan. Siapa Ada orang tua saya atas nama Mak Dedi, amaknya, bapaknya si Dedi, orang tua saya, bapak saya, sepupu si bapak saya. Dipalsukan tanda tangan si istrinya, si adiknya si Dedi. Ada 2 orang loh yang ditahan itu, Pak. 2 orang yang mau dibebaskan. Nggak bisa, kalau bebaskan otomatis ada indikasi bahwa hukum itu diperjualbelikan, Pak. Nggak bisa. Tanda tangan siapa yang dipalsukan? Tanda tangan amak saya, Mak Dedi namanya. Oleh si istrinya, si Sandek, namanya Malihat. Malihat Ya, ya. Nah, selanjutnya yang keberapa? Yang keempat adalah gugatan pengadilan terkait dengan cerai, gugat cerai. Itu juga saya, dan saya gandeng teman-teman wartawan untuk balik ke sana kemari, kan gitu. Lobby yang dimaksud itu seperti apa, Bung? Bisa dijelaskan? Kalau lobby biasa, saya katakan lobby. Kenapa? Kalau saya itu seringkali melakukan minta bantuan sama teman, bahasa lisan, tapi bukan pakai uang. Masa saya kasih uang orang-orang pejabat, dia sudah ada gaji. Yang habis uang itu adalah saya, karena saya yang kerja. Jelas kan? Sedikit itu kan menyinggung kepada teman-teman wartawan, tersinggung karena adanya oknum wartawan yang menurut keterangannya sudah dikasih transport tapi beritanya tidak naik atau seperti apa. Makanya seperti itu. sedikit, mohon maaf. Saya lihat, saya dengar, dan faktanya mohon maaf. Itu memang benar. Tapi mohon maaf, kayaknya makanya saya panggil semuanya teman-teman wartawan ini kemana? Saya kenal wajahnya mana ini? Nggak hadir ini. Ciri-cirinya saja. Atau inisialnya. Atau inisial. Makanya saya datang inisial, makanya ada Tetapi tahu. ciri-ciri ada kan? Tapi Yang membenarkan benar, ya tidak, bahwa tidak. ada uang yang mengalir ke wartawan gitu. Ada yang saya kasih sana, tapi itu dengan uang pribadi saya. Ya, Salah satu ya. uang pribadi saya, bukan uang. Nilainya Uang Pak. biasa. Nilainya Karena Pak. yang berbicara itu sedikit lah, kalau 300-500 hal yang biasa sama. Kemudian berita kemarin beredar nih ke banyak PA grup dan ada sebutan Plungguh sebagai calo RJ atau calo kasus karena katanya banyak banget kasus yang mau diselesaikan. Oh, itu bohong. Itu bohong. Kalau tidak ada orang yang minta, saya tidak minta. Bahkan saya, Pak. Karena Saya sibuk. teman-teman lawyer kan beranggapan bahwa tidak ada legalisasi Anda boleh melakukan itu. Oh iya, enggak ada legalitas saya. Tapi kami yakin teman-teman wartawan, teman-teman pengacara banyak sekali yang menjadi sahabat saya, saudara saya dan mitra saya terkait dengan masalah, terutama masalah tanah. Dan siap mereka itu untuk mendampingi kami terkait dengan persoalan ini. Kalau memang saya dianggap salah.